Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek tentang salah satu stok mobil yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 ya, tipenya XV Matic tahun 2007. Nah, tadi udah tampilannya dari samping kiri dan kanan, terus bagian depannya. Sekarang kita langsung aja kita lihat apa saja yang ada di Nissan Grand Livina ini. Nah, untuk lampunya dia modelnya lampu kayak segitiga ya, segitiga tapi dia meninggi ya, meninggi. Nah, dia sudah kristal reflektor ya, kristal reflektor. Di sini lampu besar, lampu dim, di sini lampu kecil, serta di sini lampu sen. Nah, terus untuk grillnya dia warnanya masih warna ini ya, dia abu-abu ya, abu-abu seperti itu. Nah, terus habis itu sudah fog lamp belum dilengkapin, belum ada fog lamp, tapi tempatnya sudah ada. Apabila mau ditambah dengan fog lamp aftermarket juga bisa. Nah, di sini ada handle buat kita kita cantolin nanti ini buat apabila kita mau narik mobil ya. Nah, terus di bagian bawah juga ada ini kisi-kisi juga untuk menambah pendinginan pada bagian mesin. Nah, untuk lampu juga di sini kristal reflektor juga. Nah, di sini lampu kecil serta sini lampu sen. Oke, sekarang kita ke bagian kap mesin. Nah, ini kap mesin dia ini ada semprotan wiper ya, ada 2, serta wipernya ada 2 di bagian depan. Oke, sekarang kita ke bagian samping. Nah, di bagian samping di fender dia ada lampu sen. Nah, terus ban, ini ban sendiri dia ukurannya dia masih sekitar 70 atau 80% masih ya. Nah, terus habis itu untuk velgnya sendiri dia palang 6, bautnya 4. Nah, bagian depan rem sudah cakram. Nah, untuk kapasitas untuk ukuran bannya itu dia 185/65 R15. Nah, ini karet lumpur ada. Nah, terus spion dia sewarna dengan bodi, tapi dia ini masih layar sentuh ya, jadi dia layar sentuh, jadi dia belum elektrik. Oke, nah antena ada di bagian atas, tengah, depan. Nah, terus belum dilengkapin talang air, belum ada. Terus untuk bodi dia polos, tidak ada liner ya. Nah, terus untuk handle tangan dia warnanya warna doff ya, hitam doff. Ini colokan kunci. Nah, sekarang kita periksa kuncinya. Nah, kuncinya ini dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka saja pintunya ya. Oke, kita coba buka pintu. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, kita periksa. Nah, kita mulai ke bagian door trim. Door trim dia warnanya ada 2 warna ya. Jadi warna semacam coklat agak tua. Di sini ada warna krem ya, warna krem. Nah, di bagian sini ini ada ini kisi-kisi buat Twitter ya. Kisi-kisi buat Twitter. Di bagian sini ada buat handle buka pintu, ini buat lock unlock pintu. Di bagian sini ada buat pengaturan, ini buat central lock. Di sini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol power window di keempat sisinya. Terus di sini ada handle jika kita mau narik atau dorong pintu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Nah, sekarang kita periksa juga nih, jangan lupa sealer yang ada di pintu. Nah, sealer yang ada di pintu kita periksa, kita pastikan bahwa kondisinya itu masih oke. Karena apa? Karena kalau sealer pintu itu sudah tidak ada, berarti ada indikasi pintu sudah gantian. Dan apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi atau perbaikan. Nah, sekarang kita ke jok bagian depan ya. Nah, ini jok bagian supir, ini jok penumpang bagian depan. Nah, sudah terpisah dan sudah dilengkapi dengan senderan kepala yang bisa diatur ketinggiannya. Nah, seat beltnya ini dia 3 titik ya, sudah 3 titik, ada 2, tapi tidak bisa diatur level ketinggiannya. Nah, di bagian jok supir itu dia nah ini ada buat pengaturan ini nih. Buat pengaturan senderan ya, senderan. Terus habis itu ini buat pengaturan maju mundur dari jok. Nah, terus habis itu kita ke bagian sini nih. Sekarang kita ke bagian sini nih. Nah, di bagian kolong juga kita pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa selumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Nah, terus habis itu pedal. Nah, ini pedal rem serta pedal gas. Kita periksa lagi nih kolong jok, pastikan bahwa kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu
kita periksa. Sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Suaranya saya kencengin dikit ya. Nah, di sini ada kisi-kisi AC, bisa ditutup juga nih seperti ini. Nah, belum ada tombol-tombol apa-apa. Nah, di bagian sini ada buat kita ngelihat screen. Nah, di bagian sini ada tombol, ada tarikan buat buka kap mesin. Bagian sini ada buat buka tangki bensin. Nah, terus kita lanjut ke bagian cluster speedometer. Nah, ini cluster speedometer. Nah, di bagian sini ada colokan kunci. Sekarang kita mau coba nyalakan mobil ya. Oke, kita start. Nah, ini posisi on. Sekarang kita coba nyalakan mobil. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau nyalanya dia tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya di akinya sudah soak atau dinamo starternya yang bermasalah. Nah, cluster speedometer ini ada, kita lihat nih. Nah, ini buat kita lihat RPM. Nah, di sini ada buat apabila ada nyala dia kalau rem tangannya kondisi aktif. Nah, di bagian tengah ada buat kita lihat kecepatan mobil ya, kilometer per jam. Nah, di bagian sini ada buat kita lihat. Nah, ini indikator bensin. Nah, di sini ada panah nih, berarti ke kanan, berarti pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah, di sini kalau pintu terbuka dia akan nyala. Nah, kilometernya di 89.000 ya. Ini ada trip A, trip B ya. Kalau kita pencet, nah di sini ada indikator buat giginya ya. Ini posisi di P ya, parkir. Oke. Nah, kita ke agak depan. Nah, di bagian depan ini ada pengaturan lampu sen ya, lampu serta lampu dim. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat wiper ya, wiper depan belakang serta air wiper. Nah, ini juga ada pengaturannya nih buat intermediate-nya ya. Jadi kecepatan wipernya pada saat kita yang cuman sekali-sekali itu ya. Oke. Nah, kondisi setir secara keseluruhan kondisi masih oke, belum ada airbag belum dilengkapi. Nah, di sini ada sedikit-sedikit nih pudar karena pemakaian. Nah, di sini juga nih ada dikit sini. Nah, ini mungkin karena dibalut ini ya, sarung. Nah, dia dibalut sarung. Nah, terus habis itu kita ke bagian tengah. Nah, tengah ini kisi-kisi AC. Kisi AC kondisi masih bagus, ada 2 kisi-kisi AC. Nah, terus di bagian sini ada audio. Di audio juga sepertinya standar ya. Dia bisa CD, tapi saya nggak tahu MP3 bisa atau enggak. Nah, radio FM AM yang jelas bisa. Oke. Nah, terus kita lanjut ke bagian sini. Ini tombol buat lampu hazard. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat AC. Di sini buat arah semburan angin AC. Di sini buat ventilasi luar dan dalam. Di sini buat suhu AC. Di sini buat pengaturan kecepatan AC. Ada 4 tingkat kecepatan. Nah, di bagian sini ada buat defogger kaca belakang. Nah, di bagian sini ada buat colokan rokok ya, colokan rokok. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan kecil nih, terbuka, bisa buat koin-koin. Nah, di bagian sini ada cup holder 2. Nah, terus habis itu ini matic, percepatannya matic. Di sini ada ininya, giginya mulai dari 1, 2, D, N, R sama P. Oke. Nah, sini shift lock, modelnya tekan. Nah, di bagian sini ada handle rem tangan. Di sini ada tempat penyimpanan kecil. Nah, di sini kalau ada ini kunci seatbelt. Nah, sama nih sama warna baju saya nih. Ya dah. Nah, terus di kunci seatbelt nih bisa kita perhatikan juga nih ke bagian dalam. Apabila ada karat atau sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, terus bagian sini kosong, tidak ada apa-apa. Ada kisi-kisi AC. Di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, ini masih ada juga nih satu bundel nih. Satu bundel juga buku servis masih ada, buku manual masih ada. Terus habis itu ada beberapa bon-bon nih, bukan bon-bon permen. Ini bon perbaikan ya. Nah, ini masih disimpan, ada beberapa bon perbaikan. Nah, terus kita lanjut kita periksa bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini handle buat kita tarik atau dorong pintu. Di sini tuas buat power window. Di sini tuas buat buka pintu. Di sini buat lock unlock pintu. Di bagian sini ada kisi-kisi speaker, sama di sini ada kisi-kisi tweeter. Oke. Nah, bagian atas handle, wah udah keren, sudah retract modelnya. Nah, sun visor sayangnya tidak ada cermin. Nah, ini ada pengaturan kesilauannya untuk spion tengah. Nah, untuk sun visor supir juga tidak dilengkapi dengan cermin. Oke. Sekarang bagian depan sudah kita lihat. Nah, kondisi juga masih hujan nih ya. Oke, alhamdulillah hujan jadi dingin. Nah, kita buka dulu nih
Nah, kita buka dulu bagian kaca depan. Nah, sekarang kita ke bagian sini. Nah, ini handle pintu juga warnanya warna hitam ya. Sekarang kita coba buka. Nah, untuk bagian pintu tengah, nah ini senada dengan pintu depan warnanya. Nah, ini bahannya bahan ini ya, Bluedroo. Nah, di sini buat kita buka handle buka pintu, ini buat lock unlock pintu. Di bagian sini ada tuas buat power window. Di sini ada handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di bagian sini ada kisi-kisi speaker. Nah, door trim. Ini sealer pintu agak gelap nih ya. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa nih. Nah, child lock juga sudah ada. Nah, kita periksa juga nih sealer pintu, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, ini jok bagian tengah. Sekarang kita ke bagian belakang dulu ya. Bagian belakang kita periksa nih bagian belakang. Nah, ini bagian belakang bisa 2 penumpang ya. Di bagian belakang belum ada senderan kepala, tapi dia bisa dilipat 100%. Ini dia rata dengan ini ya, dengan bagasi. Nah, di bagian sini ada cup holder serta ada penyimpanan. Nah, di bagian atas sini ada handle tangan, dia modelnya model retract juga. Sini ada lampu baca. Nah, di bagian sini ada itu apa namanya tuh, cup holder serta ada tempat penyimpanan. Terus habis itu di bagian sini juga modelnya ini, ada laba-laba. Nah, nggak apa-apa, nanti biar dia keluar. Nah, di sini modelnya model retract. Oke. Nah, seat belt belum ada di jok baris ketiga. Nah, sekarang kita ke jok baris kedua. Nah, baris kedua ini bisa 3 penumpang. Nah, cuman senderan kepalanya ada 2 yang bisa diatur level ketinggiannya. Nah, jok pelipatannya bisa 60-40%. Nah, di bagian sini ada senderan tangan. Nah, seat belt ada 3 titik, 2 kiri dan kanan. Nah, serta di sini ada 2 titik nih. Ini. Nah, terus habis itu ini handle tangan modelnya model retract juga. Nah, ke bagian pintu. Nah, di sini ada handle buka pintu, di sini ada buat lock unlock pintu, di sini tuas buat power window, di sini ada handle jika kita mau dorong atau tarik pintu. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Sini ada kisi-kisi speaker. Oke. Nah, joknya dia modelnya juga bisa di reclining serta bisa di maju mundur ya, jok bagian belakang. Nah, ini ada handle bagian tengah, jok bagian tengah ini. Nah, di sini ada tempat penyimpanan. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Nah, cuman dia hanya ini ya doang ya, arah aja ya, tidak bisa diatur, ditutup juga nggak bisa. Oke. Nah, handle tangan di sini juga ada, lampu baca ada di bagian tengah. Oke. Nah, bagian sini sudah kita periksa ya, bagian tengah sudah kita periksa. Sekarang kita periksa ke bagian belakang. Nah, ini ban sekitar 80% masih. Nah, di sini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Sebelah kanan. Sekarang kita periksa dulu ban. Ban ukuran sama velg sama. Nah, dia cuman bedanya dia remnya masih tromol. Nah, ini ada karet penahan lumpur juga masih ada. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang nih, bentuk bagian belakang ya. Bagian belakang spoiler belum ada. Ini lampu rem serta di sini kaca sudah ada, defogger belakang. Wiper juga sudah ada. Ini tulisannya Grand Livina, lambang Nissan. Di sini 1,5 XV automatic. Nah, ini lampu dia kristal reflektor. Terus habis itu di bagian sini juga kristal reflektor. Ini belum ada apa namanya tuh, sensor parkir belum ada. Nah, ini handle buat buka pintu serta ini buat nyolokin kunci. Sekarang kita coba periksa bagian bagasi. Nah, bagian bagasi pintunya kita periksa juga nih, pastikan bahwa sealer di pintu itu aman serta bagian tulangan pintu kita periksa kondisinya, jangan sampai ada bekas reparasi atau perbaikan ya. Oke. Nah, sealer pintu juga kita periksa. Oke, nah ini bagasinya. Bagasi, nah di sini bisa dilipat nih ya. Dilipat dia bisa rata lantai. Kok buram tiba-tiba. Nah, di bagian bawah sini ini ada ini ada tempat penyimpanan lagi tertutup. Nah, di bagian bawahnya lagi nih kita bisa periksa nih, bisa dibuka nggak? Oh, bisa. Ini. Satu tangan agak susah. Nah, ini ban. Nah, ban cadangan ukurannya full size ya. Velgnya juga sama.
Nah di bagian sini juga bisa kita periksa nih untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Sama kalau ada karat-karat berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke, sekarang kita tutup lagi. Tutup. Agak susah nih. Bentar ya, maaf ya, saya pakai satu tangan. Nah, oke, tutup lagi. Nah, sekarang kita tutup bagasi. Sekarang kita jalan ke sini. Ban ini masih 80%. Nah, terus kita periksa lagi di sini. Nah, door trim kondisi masih aman. Terus child lock ini, nah di sini ini nih. Nah, ini sealer juga masih aman ya. Sealer juga masih aman. Nah, ini tampilan bagian tengah ya, jok bagian tengah. Sekarang kita ke bagian depan, pintu depan. Nah, bagian pintu depan ini kita periksa. Nah, di sini door trim kondisi masih oke. Sealer pintu juga kita periksa nih, kondisi masih oke atau tidak. Nah, kita periksa. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagian depan. Nah, ini jok bagian depan. Nah, di sini dashboard. Oke, sekarang kita ke bagian terakhir, bagian mesin. Nih ban masih sekitar 70% ada nih. Oke, sekarang kita ke bagian depan. Bagian depan untuk buka ini di sini nih. Nah, ini ada coakan nih, bisa kita buka mesin. Nah, oke. Nah, ini kondisi mesin nyala. Mesin Grand Livina ini dia 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Sama persis ya dengan mesin saudaranya si Livina yang pendek, serta ini kalau nggak salah sih itu ya, apa namanya, Latio ya, Latio yang taksi ya, juga pakai mesin ini kalau nggak salah, sama Nissan Mars yang 1500 cc. Nah, apa saja yang kita lihat di sini? Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kondisi kap mesin ya, bagian dalam. Pastikan juga sealernya aman untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak depan. Nah, pastikan bahwa juga kondisi ini nih, bagian bawah kap mesin kondisinya bagus, jangan sampai ada reparasi atau perbaikan. Nah, terus di bagian depan sini juga apron nih, besi yang memanjang di depan juga kita periksa, pastikan bahwa kondisinya itu aman, tidak ada reparasi. Samping-samping juga kita periksa juga, pastikan tidak ada reparasi ya. Ini mana ya? Oh, ini sini samping-samping sini ya. Oke. Nah, terus kita lanjut saja, kita lihat apa saja yang ada di ini, apa namanya? Nah, ini radiator ya. Ini radiator. Terus habis itu di sini buat tutup radiator. Tutup air radiator. Di sini buat radiator apa? Tabung cadangan ya. Tabung cadangan. Di bagian sini ada tempat buat ini, apa namanya nih? Spring ya. Spring sama relay. Di sini aki. Nah, di bagian sini ada buat ini saringan ya, saringan udara mesin. Nah, di bagian sini ada handle buat kita ini apa namanya tuh, periksa oli mesin. Nah, di sini kalau nggak salah ini dinamo ampere ya, ini dinamo ampere. Nah, di bagian sini ada tutup buat oli mesin. Nah, di sini ada apa namanya tuh, ini apa namanya, buat pengisian air wiper. Nah, di bagian sini ada tabung buat minyak rem seperti itu. Nah, terus habis itu sudah, itu saja kayaknya. Itu saja yang di bagian mesin. Oke, sekarang kita tutup bagian mesin. Nah, oke. Bagi yang berminat terhadap Nissan Grand Livina ini ya, jadi Grand Livina 1,5 tipenya XP Matic tahun 2007. Silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya ya, terus habis itu performa mesin, kaki-kakinya masih oke atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus habis itu maticnya ya, transmisinya masih oke atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri di sini nih terletak di Pusat Otomotif Sentra Harapan yang memiliki area parkir yang luas. Nah, kalau ke Zal Motor tinggal lurus, ada bundaran, belok kiri sedikit, nah pas di hook ya, ini Zal Motor. Nah, oke. Nah, oke, bisa kita test drive sepuasnya. Seperti itu. Oke. Nah, terus apa lagi ya?
Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol ya. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai video-video mobil Nissan yang lain. Serta playlist mengenai video-video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Nah, oke, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, terus silakan komen, terus share juga ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi.